Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzit tawli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah berkenan untuk mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini dalam forum yang sangat mulia. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah SWT mencatat semua upaya kita ini sebagai amal baik yang akan bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Isa bahwa beberapa saat lagi kita akan kehadiran bulan suci Ramadan, bulan yang disampaikan tadi bulan yang istimewa dan teristimewa. Di antara wujud keistimewaan bulan Ramadan itu bahwa Ramadan itulah bulan yang penuh barokah. Semuanya rahmat, semuanya ampunan, dan semuanya pembebasan dari api neraka. Tidak dibagi menjadi tiga, tapi semuanya rahmat, semuanya ampunan, semuanya. Hadis yang membagi Ramadan menjadi tiga bagian itu hadisnya lemah. Yang benar bahwa semuanya Ramadan adalah rahmat. Bentuk rahmat Allah SWT di bulan Ramadan itu bahwa rangkaian ibadah yang Allah hormat selama bulan Ramadan itu ketika kita kerjakan, maka kebaikannya, fadilahnya, manfaatnya jauh lebih baik pada saat amal-amal itu kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Amalnya sama, tapi nilainya lebih. Maka itu tentang sedekah saja Rasulullah mengatakan afdhalus sadaqati shadaqatun fi Ramadan. Tentang sholat malamnya saja Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Tentang umrohnya Rasulullah dalam hadis Bukhari mengatakan fa inna umratan fi Ramadan taqdi au ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh yang di Ramadan itu sama dengan haji bersamaku. Itu bentuk rahmat Allah Ta'ala, bentuk ampunannya, bahwa satu bulan penuh Allah SWT itu menetapkan sebagai bulan ampunan. Bahwa ketika Rasulullah menjelaskan tentang puasa Ramadan itu juga sama, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Tidak di awal saja, tapi Ramadan satu bulan penuh. Wujud daripada Ramadan semua adalah pembebasan dari api neraka, bukan di akhirnya saja. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadan utaqa aminan nar. Pada setiap malam Ramadan, bukan di akhirnya, Allah itu membebaskan orang-orang tertentu dari api neraka. Maka itu sungguh sangat amat rugi kalau kemudian Ramadan tiba sementara kita tidak optimal dalam melaksanakan rangkaian ibadah yang Allah SWT. Bahkan Rasulullah menyebutkan dengan istilahnya roghima anfum rajulin, celaka. Roghima anfum rajulin ja'ahu Ramadan walam yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang apabila dia bisa menjumpai bulan Ramadan tetapi ternyata bulan itu tidak menjadi sarana penghapus dosa-dosa dia. Nah, untuk itulah para jamaah sekalian, sudah sewajarnya lah kalau kemudian kita melakukan persiapan yang optimal untuk menyambut dari Ramadan itu agar hasilnya nanti juga maksimal. Bahwa Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau pun juga telah memberikan persiapan sebelum hari Ramadan itu ada. Di antaranya yaitu Aisyah dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwa
Rasulullah itu kalau sudah masuk bulan Sya'ban memperbanyak ibadahnya. Puasanya saja kadang-kadang 1 bulan penuh. Yasumu Sya'ban kullahu yasilu bi Ramadan. Untuk itu puasa Sya'ban itu di samping dia sunnah, dialah bentuk persiapan kita untuk bulan Ramadan. Maka itu di situ di makalah itu sudah ada, bisa dibaca, ada banyak persiapan yang tentunya mesti kita lakukan agar kita optimal dalam menyambut Ramadan itu. Yang terutama yaitu persiapan moral, maknawiyah, persiapan-persiapan yang mengantarkan kita untuk bisa rindu dengan Ramadan itu. Jangan sampai Ramadan semakin dekat justru yang terbayang beban-beban berat. Kok Ramadan lagi, kok begini. Tapi bagaimana kita justru dengan persiapan itu kita akan rindu dengan Ramadan itu. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan ibadah, meningkatkan kualitas ibadah dan kualitas ibadah kita sebelum Ramadan itu, terutama dengan puasa. Persiapan yang lain juga perlukan, persiapan secara intelektual, secara wawasan, secara keilmuan. Karena memang sekali lagi di Ramadan itu ada satu rangkaian ibadah yang ditekankan untuk lakukan. Kalau ibadah-ibadah itu kita optimal melaksanakan, maka ibadah-ibadah itu akan bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih derajat tertinggi di sisi Allah, yaitu takwa. Kalau optimal, puasanya saja kan Allah mengatakan la'allakum tattaqun, puasa saja. Nah, untuk itu perlu kita mempersiapkan diri dengan mengetahui apa sih amal-amal yang diformat di Ramadan itu dan bagaimana rambu-rambunya. Kemudian juga kita perlu persiapan jasadiah, persiapan secara fisik. Kenapa perlu dilakukan? Karena memang rangkaian ibadah Ramadan itu semuanya butuh fisik yang prima. Puasanya, qiyamnya, tadarusnya, semuanya butuh fisik yang prima. Tentunya kita lakukan itu dengan melakukan, ya kita biasakanlah jauh-jauh Ramadan itu untuk hanya mengkonsumsi makanan yang sehat saja, yang halal saja, yang thayyib saja. Sehingga ketika Ramadan tiba kita sudah siap secara fisik. Nah, para jamaah sekalian, ada hal-hal yang mungkin tentang fikih Ramadan ini perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, yang itu sering menjadi masalah di negara kita, sekarang di negara kita jawab di negara lain nggak pernah jadi masalah, yaitu tentang penetapan awal Ramadan. Itu di negara kita sering jadi masalah. Ini jadi masalah karena memang begini, bahwa tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang secara pasti dan tegas menentukan awal Ramadan itu hari ini. Tapi Rasulullah hanya memberikan satu parameter, yang dengan parameter itu para ulama kita beristihad untuk menentukan awal Ramadan itu. Parameter yang kita kenal dipakai oleh para ulama kita ada 2, yaitu yang pertama ru'yatul hilal, yang hadisnya secara eksplisit dijelaskan itu. Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa innahu bi 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berhari-harilah karena melihat hilal. Apabila hilal itu terhalang, enggak kelihatan, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu secara eksplisit menetaskan bahwa ru'yatul hilal itu sebagai parameter. Yang untuk itu karena eksplisit tidak ada seorang ulama pun yang berselisih bahwa ini adalah parameter utama. Parameter yang 2 yang kita kenal yaitu dengan hisab, ilmu falak, ilmu astronomi. Hanya saja parameter ini memang disimpulkan dari sebuah hadis secara implisit. Hadisnya Bukhari Muslim mengatakan la tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawul hilal fa in humma alaikum fakduru lahu. Jangan berpuasa kalian sampai kalian melihat hilal, dan jangan berhari raya kecuali melihat hilal. Apabila hilal itu terhalang oleh mendung, kata Rasulullah, fakduru lahu, perkirakan. Kata keperkirakan ini difahami oleh sebagian ulama kita, termasuk tokoh tabi'in Al-Mutarrif, termasuk Ibnu Qutaibah, mengatakan perkirakan dengan ilmu astronomi, ilmu falak. Tapi sekali lagi karena ini implisit, tidak semua ulama sepakat parameter hisab ini. Yang pertama sepakat. Nah, dalam prakteknya para ulama kita yang menyepakati parameter utama, yaitu parameter ru'yatul hilal, itu ternyata juga ada 2 pendapat.
Syafi'iyah memakai parameter ikhtilaful matoli, sementara mayoritas ulama kita selain Syafi'iyah memakai wahdatul matoli. Dalam arti kalau ada seorang muslim di suatu daerah melihat hilal, maka umat Islam di daerah yang lain wajib untuk mengikutinya. Itu mayoritas ulama kita. Tapi Syafi'iyah tidak. Dalam kenyataannya memang ada perbedaan waktu antara tempat yang lain. Untuk itu ketika seorang muslim di suatu daerah melihat hilal, belum mewajibkan yang lainnya yang belum melihat untuk berpuasa karenanya. Demikian juga dalam parameter hisab, itu juga ada dua kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu memakai dasar wujudul hilal al-hakiki, yaitu wujudnya hilal secara nyata, yaitu ketika ilmu falak menentukan bahwa ketika hilal itu sudah berada di atas ufuk tanpa melihat posisinya berapa, maka itu sebagai tanda esok sudah berganti bulan. Parameter ini yang dipakai oleh teman-teman kita di Muhammadiyah. Tapi ahli hisab selain Muhammadiyah, termasuk Al-Irsyad, termasuk Persis, termasuk hisab di Saudi, di Pakistan, semua memakai namanya yaitu wujud imkaniyatu ru'yah, yaitu keberadaan hilal di atas ufuk itu harus dengan posisi yang memungkinkan untuk dilihat hilal itu, yaitu standarnya kita di Indonesia minimal 2 derajat. Nah, kenapa? Karena memang parameter ini parameter yang nggak eksplisit. Untuk itu tidak boleh mengalahkan yang tidak boleh mengalahkan eksplisit. Maka itu hisab itu dalam pandangan mayoritas ulama kita sebagai alat bantu untuk ru'yah. Ini secara wacana. Namun dalam sejarah Islam selama 15 abad ini, ternyata perbedaan-perbedaan ini hanya dalam tataran wacana. Dalam prakteknya tidak ada satu negara pun dalam mengawali Ramadan dan Idul Fitri ada perbedaan, kecuali di negara kita, Indonesia. Nggak ada, di Saudi nggak pernah itu, di Brunei pun nggak pernah, di Mesir nggak pernah, yang ada di Indonesia saja. Kenapa demikian? Karena sekali lagi penentuan awal bulan itu adalah hasil ijtihad. Yang hasil ijtihad itu tidak mutlak, nisbi. Imam Syafi'i saja sebagai salah seorang mujtahid mengatakan, ra'yi sahih wa yahtamil khata' wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamil shawab. Hasil ijtihadku itu menurut aku benar, tapi kemungkinan salah ada. Hasil ijtihad orang lain menurut aku salah, tapi potensi benar juga ada. Artinya seorang mujtahid sendiri tidak memastikan hasil ijtihadnya itu eksak, pasti. Untuk itu sekali lagi hasil ijtihad itu adalah hasilnya nisbi, relatif, bisa benar bisa. Sementara persatuan umat Islam itu adalah sebuah kemestian, wajib hukumnya. Untuk itu para ulama itu lebih mengedepankan yang pasti daripada yang nisbi. Dan kenyataannya bahwa di setiap negara itu ketika mereka mempunyai lembaga fatwa, kalau kita MUI atau Depaknya, maka hasil fatwa, hasil kesepakatan fatwa para ulama ini kemudian di backup oleh kekuatan, sehingga hasil fatwanya itu mengikat rakyatnya. Negara nggak memberikan fasilitas lain kecuali sesuai dengan hasil fatwa ini. Di Indonesia tidak. Dalam sidang isbat yang dijalankan oleh Depak itu memanggil seluruh ulama dari berbagai universitas. Muhammadiyah dipanggil, Irsyad dipanggil, Persis dipanggil, NU dipanggil, bahkan dari perwakilan negara sahabat semua dipanggil. Ditetapkan hari raya ini ditetapkan Ramadan ini, tapi hasil fatwanya itu tidak di-backup oleh kekuatan, sehingga apa? Fatwa itu sifatnya informatif, boleh memilih ini atau tidak. Untuk itu ya akhirnya yang terjadi perbedaan. Di Jakarta hari ini, di Surabaya besok, bahkan di Surabaya saja bisa berbeda, bahkan satu rumah pun bisa berbeda. Bapaknya hari ini, anak besok, menantunya lusa. Itu bisa terjadi di Indonesia. Itulah Indonesia, negara kita. Oleh karena pantas kalau kemudian aliran sesat tumbuh subur, nggak ada.
ada Ahmadiyah, macam-macam sumber di Indonesia. Itu karena memang ada ketidakpastian di negara kita. Nah, itu yang pertama tentang mungkin yang perlu kita yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang puasa itu sendiri yang merupakan amalan terpenting di bulan Ramadan. Puasa menurut ulama fikih definisinya menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, serta tidak menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkannya semenjak fajar waktu subuh hingga terbenam matahari. Sehingga di definisi ulama fikih ini dosa itu tidak membatalkan puasa. Dosa besar nggak membatalkan puasa. Itu secara fikih. Tapi secara esensi dosa itu merusak nilai. Kalau sia-sia aja sudah akan mengurangi nilainya, kalau itu dosa akan merusak nilai puasa itu. Maka itu Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amal bi wal jahla falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syaraba. Barang siapa yang puasa tapi juga berbohong, bersaksi palsu, mengerjakan hal-hal yang akan mendatangkan amarah Allah, maka Allah tidak menghiraukan puasa. Enggak ada gunanya puasanya. Itu secara ensi, tapi sekali lagi secara fikih dosa itu tidak membatalkan puasa. Nah, puasa itu ada wajib, ada sunnah. Nah, khusus puasa wajib, termasuk puasa Ramadan wajib, saya kira nggak perlu kita perdebatkan itu karena memang dasarnya sangat jelas. Nah, itu hanya diwajibkan kepada orang tertentu saja, yaitu Muslim yang telah balik, yang berakal, yang mampu. Seorang Muslim balik berakal nggak mampu nggak wajib. Seorang yang tua misalnya, yang sakit misalnya, dan yang mukim. Seorang musafir juga nggak wajib. Dan untuk wanita yang sedang berhalangan haid atau nifas. Nah, mereka yang berkewajiban puasa ini baru akan dianggap sah puasanya kalau dibarengi dengan niat. Dan niatnya harus pasti, niat puasa wajib, niat puasa Ramadan. Nah, niat ini seluruh ulama sepakat bahwa dia cukup dalam hati, cukup. Dan biasanya kekeliruan niat itu biasanya hanya terjadi di awal Ramadan, yaitu ketika pada tanggal 29 Sya'ban belum ada informasi besok Ramadan. Habis Isya kita tidur, bangun-bangun sudah subuh ada informasi hari ini Ramadan. Karena taunya kita Ramadan itu setelah subuh, maka puasa hari itu kita nggak sah. Karena wajib itu sekali lagi niatnya harus sebelum subuh. Lain dengan puasa sunnah, sewaktu-waktu bisa niat. Nah, untuk hari berikutnya biasanya nggak keliru. Kenapa? Karena niat cukup dalam hati. Dengan tarawih berarti kita sudah besok puasa. Dengan sahur kita puasa, maka biasanya nggak keliru. Itu untuk niat. Nah, yang membatalkan puasa secara fikih, dan fikih, yaitu tentunya hal-hal yang disengaja. Makan dan minum yang disengaja, nggak sengaja nggak batal. Muntah yang disengaja, nggak sengaja nggak batal. Istimna, masturbasi, mengeluarkan sperma yang disengaja, yang nggak sengaja nggak batal. Kemudian haid dan nifas, dan yang kelima yaitu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu yang membatalkan. Nah, para jamaah sekalian, yang saya tuliskan di situ yaitu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama Ramadan, bahwa salah satu keistimewaan Ramadan itu Allah dengan sengaja menformat satu rangkaian ibadah yang semuanya baik. Yang paling utama, yang terpenting adalah puasa. Yang puasa itu sebagai ibadah yang tidak tertandingi. Dalam hadis Muslim, hadis qudsi, Allah SWT berfirman gini, kullu amali bani adama bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa shauma fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap kebaikan yang kita lakukan bersama, yang kita lakukan itu akan diberi kebaikan pahala 10 sampai maksimal 700 kali lipat, dilipatkan, kecuali puasa saja, lebih dari itu. Untuk itu Rasulullah ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah,
perintahkan aku ya Rasulullah untuk mengerjakan amal ibadah yang dengannya Allah akan memberikan manfaat. Rasulullah mengatakan, alaika bisawmi fa innahu la mathalahu. Berpuasalah Anda, sehingga puasa itu ibadah yang tidak tertandingi. Tidak tertandingi karena apa? Valenya sangat banyak sekali. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan dia akan menjadi pemberi syafaat. Jadi ada Quran dan puasa itu di hari kiamat nanti akan berwujud berupa makhluk yang akan mendampingi kita pada saat kita dihadapkan dengan Allah, akan memberikan syafaat. Al-Quran wasyam yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Nah, agar kebaikan puasa yang begitu besar itu bisa kita raih, maka tentunya kita harus optimal dalam melaksanakannya. Nanti harus tahu rambu-rambunya. Jangan melakukan satu tindakan, ucapan atau perbuatan yang karenanya akan mengurangi nilai puasa, bahkan akan merusak. Kemudian untuk kesempurnaan puasa ini ada amal-amalan lain, yaitu yang pertama makan sahur. Jadi makan sahur itu bukan kita anggap sederhana, tapi Rasulullah nggak menganggap sederhana. Makan sahur itu suatu hal yang besar. Maka pesannya Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah kalian, sesungguhnya sahur itu makanan yang penuh barokah. Dan afdolnya, utamanya sahur itu dilakukan di akhir waktunya. Dan akhir waktu sahur itu bukan imsak. Kalau kita di kalender kita ada imsak. Imsak itu bukan akhir waktu sahur. Imsak itu waktu yang paling baik untuk sahur. Saking baiknya. Jadi akhir waktu sahur itu dengan masuknya waktu subuh. Dan kalau kita bukan adzan, karena mau adzan juga sering terlambat, maka bukan. Jadi masuknya waktu subuh. Rasulullah pernah mengatakan demikian. Idza sami'tum bilalan yu'adzinu fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu illa idza ja'al fajr. Kata Rasulullah, apabila kalian mendengar Bilal adzan, makan kalian, sahur kalian, sampai kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum adzan, karena beliau tidak adzan kecuali sudah masuk subuh. Nah, saking baiknya sahur di akhir waktunya, Rasulullah mengatakan demikian. Hadisnya sahih, pernah dibahas di Muslimun itu tentang kesahihan hadis ini. Kata Rasulullah, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadayhi fala yad'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila kalian mendengar adzan waktu sahur, mendengar adzan sementara gelas sudah ada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dia minum. Jadi yang sudah kita angkat itu boleh kita minum. Bukan adzan mencari gelas, bukan, tapi yang kita angkat itu sudah begitu. Itu saking baiknya sahur di akhir waktu. Hadisnya sahur. Dan jangan pula makan sambil pegang gelas terus, jangan. Enggak benar. Itu yang pertama, yaitu puasa. Yang kedua, amalan yang juga sangat luar biasa fadilah besarnya, yaitu qiyamul Ramadan. Jadi Ramadan juga sering disebut dengan syahrul qiyam, bulan di mana di malam harinya kita diperintahkan untuk menghidupkan dengan sholat. Yang fadilahnya sama baiknya, yaitu dia bisa menjadi sarana penghapus dosa kita. Hadisnya Bukhari Muslim. Dan untuk sholat malam Ramadan atau yang sering disebut dengan tarawih ini, para ulama kita, seluruh ulama mujtahidin mengatakan tidak ada batas maksimal jumlah rakaatnya. Berapa saja boleh. Mungkin kita pernah mendengar satu hadis yang kemudian jadi acuan kita. Hadis Aisyah mengatakan, lam yakun Rasulullah yusolli fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala 11 rakaat. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah sholat malam di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11, kata Aisyah. Tapi hadis itu belum titik. Hadis itu masih koma. Ada lanjutannya, kata Aisyah, walakinnahu yutiluha wa yuhsinuha. Tapi Rasulullah ketika sholat dengan jumlah itu sangat bagus dan sangat panjang. Bagusnya dan panjangnya itu Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menceritakan ketika beliau suatu malam pernah berjamaah dengan Rasulullah. Kata Ibnu Mas'ud, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah yang dibaca Rasulullah itu surat Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, satu rakaat. Artinya kalau setiap rakaat 3 surat panjang-panjang, subuh nggak selesai kalau lebih dari 11, nggak cukup. Maka itu sebagai bukti bahwa 11 rakaat ini bukan jumlah maksimal. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah,
beliau menghimpun para sahabat Rasulullah untuk salat berjamaah di masjid Rasulullah berjamaah dengan memilih 2 sahabat untuk bergantian menjadi imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Ternyata Ubay bin Ka'ab dan Tamim ibnu Aus Ad-Dari ketika mengimami tarawihnya para sahabat Rasulullah, mereka sholat dengan jumlah 21 dan 23 rakaat. Jamaahnya para sahabat nggak ada satupun yang protes. Artinya tidak protesnya para jamaah ini dengan jumlah yang banyak itu sebagai bukti bahwa 11 rakaat yang diceritakan Aisyah itu bukan batas maksimal rakaat tarawih. Untuk itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari perbedaan jumlah rakaat tarawih para sahabat mengatakan, sesungguhnya perbedaan jumlah rakaat tarawihnya para sahabat itu tidak menunjukkan perbedaan yang kontradiktif, yang paradoksal, tapi perbedaan yang variatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Kata beliau, kalau para sahabat itu siap untuk berlama-lama berdiri, maka mereka hanya sholat 11 rakaat dengan ayat yang panjang-panjang, sampai di antara mereka ada yang bertumpu ke tongkat. Tapi kalau mereka nggak siap dengan berdiri panjang, mereka memilih rakaat yang banyak, tapi ayatnya pendek-pendek. Dan pendeknya tidak seperti kita. Pendeknya itu 1 malam 1 juz. Buktinya apa? Atiyah bin Malik itu seorang tokoh ulama Maliki, itu menyusun 1 buku menulis tentang sejarah sholat tarawih di Masjid di Madinah. Selama 1000 tahun itu ternyata tarawih di Masjid Rasulullah itu 23 rakaat. Tapi sampai sekarang 1 malam 1 juz. Berarti 1 bulan itu tamat, khatam Quran. Itu pendeknya menurut sahabat. Jadi ketika ingin rakaat panjang, ayatnya pendek-pendek, tapi pendeknya juga 1 juz 1 malam gitu. Nah, kalau kita kan sering kulaulah diulang-ulang misalnya gitu. Nah, untuk itu saya katakan bahwa tarawih itu 11 rakaat itu juga sunnah, 21 juga sunnah, 23 juga sunnah, lebih itu juga sunnah. Yang nggak sunnah itu yang nggak tarawih, itu jelas nggak sunnahnya, bid'ah itu. Nah itu tentang sholat tarawih. Yang lainnya para jamaah sekalian, yaitu tentang yang juga sangat dianjurkan, yaitu memperbanyak, meningkatkan kuantitas infak. Kenapa saya katakan memperbanyak? Karena memang infak ini kewajiban harian kita. Jadi infak itu bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan. Seorang mukmin harus berinfak. Dan infak itu pahalanya besar. Ada hadis Bukhari Muslim mengatakan demikian. Ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yang zila. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikon khalafa. Wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Pada setiap pagi itu, kalau kita tuh hidup sampai pagi, maka akan ada 2 malaikat. Hadisnya Bukhari Muslim. Akan ada 2 malaikat di atas kita mengatakan, yang satu mengatakan, ya Allah, karuniakanlah pengganti kepada orang yang berinfak hari ini. Dan ya Allah, karuniakanlah kebinasaan bagi mereka yang tidak berinfak. Jadi infak itu, orang berinfak itu doa, malaikat itu mendoakan. Luar biasa. Maka itu pantas kalau kemudian infak itu justru akan melipat gandakan rezeki. Itu dalam surat 30 surat Ar-Rum ayat 39 Allah mengatakan, wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humul mud'ifun. Zakat yang kau keluarkan karena semata-mata mencari ridha Allah, itulah mereka yang sudah melipat gandakan lebih banyak. Nah, infak di Ramadan itu lebih diutamakan. Oleh karena Rasulullah mengatakan, afdhalus shadaqati di Ramadan, sebaik-baik sedekah di Ramadan. Sebagai bukti akan kebaikan infak Ramadan itu, ketika infak kita itu kita wujudkan dalam bentuk buka puasa. Rasulullah mengatakan, man fattara iman falahu mitlu ajrihi min ghairi ayang kusam ajri syai'a. Barang siapa yang berinfak dalam bentuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka orang itu akan mendapatkan pahala persis pahala yang terima orang yang berpuasa yang berbuka itu, tanpa mengurangi sedikit pahalanya. Artinya kalau kita
puasa, hari itu kita memberikan buka pada satu orang yang berpuasa, maka hari itu kita mendapatkan 2 pahala puasa. Kalau 10, hari itu 11 pahala puasa. Dan ini bukan berarti udah nggak usah puasa lah, infak saja lah, enggak, bukan. Ini bonus pahala saja yang Allah berikan kepada kita yang mau berinfak. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan hadisnya itu, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua kita punya dana untuk memberikan buka itu. Rasulullah mengatakan, pahala itu tetap akan Allah berikan kepada mereka yang memberikan buka meskipun dengan seteguk air. Tidak harus satu paket, seteguk air pun enggak. Dan bagaimana misalnya kalau yang memberikan buka banyak, sementara yang dipakai buka sedikit, atau kita bukanya hanya satu bungkus nasi, tapi yang dapat buka air, gimana? Apakah yang dapat tidak? Jadi dalam Islam itu rahmat Allah menentukan orang yang berniat baik itu pahalanya tetap akan Allah berikan secara sempurna meskipun itu tidak terjadi. Ayatnya surat An-Nisa ayat 100. Wa man yakhrud min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Tetap. Maka itu jangan sungkan-sungkan untuk berinfak dalam Ramadan. Nah, itu tentang infak. Ada amal lain yang sangat ditekankan untuk lebih kita tingkatkan, yaitu bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Taubat itu wajib ya, jamaah kan? Taubat itu bukan sunnah, taubat itu wajib. Kenapa? Karena memang yang menjamin terhapusnya dosa kita itu hanya dengan taubat. Sementara kita nggak mungkin nggak berdosa. Apalagi Rasul dalam hadis Bukhari mengatakan, amal ibadah kita itu tidak bisa menjamin kita masuk surga. Rasulullah dalam hadis Bukhari mengatakan, la yudkhilu ahadan al jannata amaluhu. Amal seorang itu tidak bisa menjamin surga. Rasulullah ketika menyampaikan hadisnya itu, ada seorang sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga tidak Anda ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin minhu wa rahmah. Tidak juga saya, amal ibadah saya pun tidak bisa menjamin surga, kecuali dengan amal ibadah yang aku lakukan, Allah juga berkenan untuk memberikan karunia padaku berupa ampunan dan rahmat. Untuk itu taubat itu perlu karena dia yang menjamin ampunan. Dan untuk itu Rasulullah mencontohkan kepada kita, satu hari taubatnya berapa kali? 70 sampai 100 kali. Itu Rasulullah. Kurang lebih kita berapa kali istighfarnya, kita berapa kali? Bisa kita hitung. Nah, memang benar bahwa banyak amal-amal ibadah yang bisa menghapus dosa, termasuk tadi puasa, termasuk sholat, termasuk umroh, termasuk haji. Tapi dosa-dosa yang bisa dihapus dengan ibadah itu ada hanya dosa kecil saja. Maka itu Rasulullah mengatakan, al umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Rasulullah mengatakan, majtuni batil kabair. Antara satu umroh dengan umroh yang lain itu ada penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dihindari. Dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat saja. Dan taubat itu syaratnya 6 minimal. Yang pertama, meninggalkan dosa yang kita lakukan. Kalau kita suka berbohong, nggak bohong lagi. Suka ngerasani, nggak ngerasani lagi. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa itu. Nah, tidak gampang lah nanti kalau sudah tobat lagi, tidak begitu. Menyesal. Yang ketiga, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulang. Yang keempat, tobat itu harus dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah, bukan karena dorongan, desakan atau sungkan. Yang kelima, taubat itu dilakukan sebelum pintu taubat ditutup, yaitu ketika ajal tiba. Kalau ajal tiba, maka taubat telah ditutup, nggak diterima lagi. Sebab Fir'aun itu taubat. Fir'aun itu taubat di akhir hayatnya, ketika jelas-jelas mau mati. Itu Allah abadikan dalam surat Yunus, ya, surat yang 11, surat yang ke-10, surat 10 itu surat Yunus, ayatnya 90. Allah menjelaskan tentang taubatnya Fir'aun. 90-91 kata Allah, hatta idza adrakahul gharaku qala amantu
annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun setelah jelas mau mati, tenggelam, dia mengatakan, amantu, aku beriman bahwa dia ada zat yang berhak disembah kecuali zat yang diimani oleh Bani Israel. Dan sekarang ya Allah, saya termasuk orang muslim, kata Fir'aun. Allah jawab itu dalam ayat berikutnya 91-nya. Al-ana waqad asyatu qablu. Ya Fir'aun baru sekarang, enggak diterima lagi. Sama kalau kita ajal tiba, itu juga ada untuk. Nah, itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kalau dosa itu berkaitan dengan dosa sesama, kita harus minta maaf. Kalau itu dosa, kalau itu harta kita kembalikan. Rodul madzalim, itu syarat taubat. Nah, mudah-mudahan dengan upaya kita untuk memperbanyak taubat di Ramadan itu, Allah juga berkenan nantinya untuk memasukkan kita kepada golongan yang Allah jamin untuk dibebaskan dari api neraka. Karena setiap malam Allah membebaskan. Nah, itu taubat. Yang berikutnya, yang lain juga amalan yang sangat ditekankan untuk lakukan, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kalau Allah mempertemukan kita dengan 10 akhir Ramadan, yang kalau Rasulullah mencontohkan dengan iktikaf. Jadi Rasulullah itu setiap Ramadan semenjak hijrah sampai beliau wafat senantiasa iktikaf, nggak pernah meninggalkan. Ketika suatu bulan beliau tidak bisa melaksanakan karena alangan syar'i, dikodoknya di Syawal. Itu Rasulullah SAW. Dan di akhir hayatnya 20 hari iktikafnya. Nah, sebenarnya ini semuanya sebagai juga isyarat kepada kita bahwa sesungguhnya para ulama mengatakan bahwa indikasi keberhasilan ibadah seseorang itu bisa dilihat di sini, yaitu ketika tren ibadahnya meningkat, semakin hari semakin meningkat, bukan turun. Nah, Rasulullah dan para sahabat itu kalau puasa itu kalau semakin hari semakin meningkat. Akhir Ramadan semua urusan dunia ditinggalkan, iktikaf di Ramadan. Nah, kita sering kenyataannya beda, trennya menurun. Di awal Ramadan masjid penuh, semakin hari semakin berkurang, semakin maju. Jadi bagaimana mestinya kita harus menjadikan masjid itu di Ramadan sebagai mall, bukan kita berpindah mallnya. Karena yang sering terjadi mallnya yang penuh di akhir Ramadan, tapi mestinya kita jadikan Ramadan sebagai mall kita. Karena para sahabat itu ketika menyelesaikan problematika larinya ke masjid, bukan ke mall. Suatu hari pernah Rasulullah itu mencari menantunya Ali, datangin ke rumahnya, ternyata yang ada hanya Fatimah. Kemana suami Anda? Wah, cari aja di masjid ya Rasulullah. Akhirnya benar, dicari masjid, ternyata Ali ada di masjid. Ditanya, kenapa Anda kak di rumah ya Ali? Aku sedang bertengkar dengan istriku ya Rasulullah. Jadi ternyata Imam Ali itu ketika menenangkan diri untuk menselusuri karena problema dengan keluarganya, ke masjid, selesai. Kalau kita ke mall nggak selesai, malah tambah runyam. Itu problematnya. Nah, itu sekali. Maka selain untuk iktikaf ini, para jamaah sekalian, sekali lagi inilah sunnah muakkadah Ramadan. Jadi para ulama menentukan iktikaf itu ada dua macam. Ada iktikaf wajib, ada iktikaf sunnah. Iktikaf wajib adalah iktikaf yang dibarengi dengan nazar. Misalnya, kalau Allah berkenan untuk menyembuhkan penyakit saya bernazar untuk iktikaf di rumah Allah 1 hari 1 malam. Itu wajib. Tapi selain nazar, iktikaf itu hukumnya sunnah. Dan untuk iktikaf di akhir Ramadan, hukumnya para ulama sunnah muakkadah, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Nah, untuk iktikaf sunnah ini, untuk iktikaf sunnah itu tidak ada batasan lamanya, sesuai dengan niatnya. Iktikaf itu menetapnya seorang muslim yang terbebas dari hadas besar di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu iktikaf yang lamanya tidak dibatasi waktu, sekedar dia duduk dengan waktu yang cukup untuk dikatakan menetap, itu sudah nilainya iktikaf. Kalau Imam Malik mengatakan maksimal bisa
melakukan 2 rakaat waktu menetapnya itu. Maka itu kalau kita ke kampung-kampung itu ada masjid-masjid yang ada tulisannya nawaitul i'tikaf. Memang i'tikaf itu begitu para ulama kita, nggak ada batasan waktunya. Nah, untuk i'tikaf Ramadan sunnahnya, sunnah muakkadahnya kalau kita mengikuti Rasulullah 10 hari. Terakhir masuknya yaitu tanggal 20 Ramadan sebelum maghrib, keluarnya setelah maghrib pada akhir Ramadan. Di mana pekerjaan iktikaf itu yaitu konsentrasi penuh untuk melakukan amal akhirat dengan meninggalkan seluruh urusan dunia. Tapi sekali lagi iktikaf ini hukumnya ada sunnah, bukan wajib. Untuk itu mereka yang punya tanggungan kewajiban jangan meninggalkan yang wajib untuk mengejar sunnah. Mereka yang mungkin yang bekerja, yang punya kontrak kerja di mana dia tidak bisa meninggalkan, jangan sampai meninggalkan yang wajib itu meninggalkan sunnah. Tapi untuk mereka yang mungkin terikat dengan kewajiban yang lain, maka iktikafnya biar ngambil iktikaf sunnah aja, yaitu di malam hari saja misalnya, itu nggak masalah. Dengan niat iktikaf di malam hari saja. Karena memang di malam-malam itulah yang Allah menurunkan satu malam, itu Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu menurut Rasulullah yaitu malam-malam ganjil. Tapi karena kita itu untuk menentukan Ramadan itu tidak pasti benar atau tidak, maka kita pun tidak memastikan ganjilnya kapan. Sehingga kalau kita anggap ganjil, barangkali yang benar nggak ganjil. Maka itu jangan nyegatnya itu diganjil-ganjil saja, harus setiap hari. Sebab kalau kita prediksi ganjil bisa hari yang benar nggak ganjil. Tapi kalau setiap hari mesti dapat. Sementara ibadah di malam Al-Qadar itu fadilahnya besar, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka itu kita mestinya harus kita lakukan semampu kita tentunya. Nah, yang terakhir pada jemaah sekalian mungkin yaitu kaitan dengan kita kembali kepada puasa. Ya, karena ini amal yang terpenting. Jadi untuk puasa ini ada orang-orang tertentu yang tidak berpuasa baik karena dia melanggar atau karena ada alasan syar'i yang masing-masing punya konsekuensi. Ada orang tertentu yang nggak boleh puasa, orang muslim, tapi konsekuensinya wajib mengqadha, yaitu wanita yang sedang haid dan nifas itu nggak boleh puasa, tapi wajib mengqadha. Kedua, ada golongan tertentu yang mempunyai hak puasa atau nggak puasa, hak pilih, puasa boleh, nggak puasa boleh, tapi kalau nggak puasa wajibnya mengqadha. Itu ada 4, yaitu pertama, seorang yang sakit, yang sakitnya itu menyebabkan dia berat puasa, bukan sakit-sakit biasa, sakit yang karenanya berat puasa. Yang sakitnya itu jenis penyakit yang secara medis masih diharapkan sembuh, maka itu wajib mengqadha. Yang kedua, seorang musafir juga punya hak pilih, boleh mengqadha, boleh puasa, boleh tidak. Kalau nggak puasa wajib mengqadha. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu wanita yang sedang hamil atau menyusui. Menurut sebagian ulama tadi, menurut Abu Hanifah, karena Abu Hanifah mengatakan wanita hamil itu sama dengan orang sakit, yang suatu hari nggak hamil lagi, suatu hari nggak sakit lagi, maka itu wajib mengqadha. Juga menurut mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, juga wanita hamil itu kalau nggak puasa wajib mengqadha jika tidak puasanya itu disebabkan karena khawatir dirinya. Dia boleh nggak puasa tapi wajib mengqadha ketika nanti dia nggak bekerja di lapangan lagi. Itu yang kedua. Golongan yang ketiga yaitu mereka yang punya hak pilih tapi kewajibannya fidyah, bukan qadha, fidyah saja. Itu pun ada 4. Yang pertama yaitu yang tua, yang usia, karena usia. Itu juga boleh nggak puasa, wajib mengqadha. Yang kedua, yang sakit. Tapi sakitnya itu jenis penyakit yang akut yang mungkin secara medis diharapkan nggak ada harapan sembuh, maka mereka juga wajib fidyah saja. Yang ketiga, ini menurut fatwanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wanita hamil dan menyusui kalau nggak puasa hanya wajib fidyah saja. Dan yang keempat, yang juga wajib fidyah, yaitu pekerja berat yang nggak ada alternatif, keahliannya memang itu, nggak punya keahlian lain, misalnya kuli batu, saudara kita tukang becak yang memang keahliannya itu saja, maka nggak ada waktu dia untuk mengqadha, maka wajibnya fidyah saja.
Nah, golongan berikutnya yaitu yang kewajibannya dua, qadha dan fidyah. Itu ada dua. Pertama yaitu wanita hamil dan menyusui. Kembali lagi, 3 kali ini. Wanita hamil dan menyusui yang tidak puasanya itu karena khawatir 2 hal. Takut dirinya lemah, takut janin atau bayinya lemah. Kekhawatiran 2 hal ini atas dirinya wajib mengqadha, atas janinnya wajib membayar fidyah. Itu menurut mayoritas ulama. Ijtihad mereka. Yang kedua yaitu mereka yang mentakhirkan qadha Ramadan hingga datang Ramadan berikutnya tanpa ada alasan syar'i. Jadi seorang yang punya utang puasa Ramadan kemarin mestinya bayarnya Syawal sampai Sya'ban. Enggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba Ramadan tiba belum mengqadha. Maka atas keterorannya ini dia di samping tetap wajib mengqadha, dia wajib untuk membayar fidyah karenanya. Berikutnya yang batal puasanya kewajibannya 2, yaitu istighfar karena dosa dan mengqadha karena batal, yaitu mereka yang makan dan minum dengan sengaja, nggak ada alasan apa-apa. Makan aja lah, itu batal, itu dosa, maka itu wajib istighfar, wajib mengqadha. Yang terakhir yaitu mereka yang kewajibannya 3, istighfar, mengqadha dan bayar kafarah, yaitu mereka yang membatalkan puasa Ramadan dengan berhubungan sama istri di siang hari Ramadan. Dia dosa, untuk itu perlu istighfar, dia batal, untuk itu wajib qadha, dan dia wajib untuk membayar kafarah. Kafarahnya itu berat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu baru boleh memilih alternatif berikutnya, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, dari beberapa golongan ini ada golongan-golongan yang punya hak pilih ya. Ada boleh puasa, boleh tidak, boleh membayar fidyah, ada membayar qadha atau qadha dan fidyah. Nah, bagaimana dalam ini? Untuk mereka yang punya hak pilih ini ada satu panduan dari Rasulullah SAW, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau Aisyah, "Ma khayyara Rasulullah SAW bainal amroini illakhtara aisarahuma malam yakun isman." Rasulullah itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling kondusif selama pilihan itu pilihan yang nggak dosa. Untuk itu misalnya seorang musafir, lebih baik mana? Puasa atau tidak puasa? Ya sesuai dengan kondisinya. Kalau safarnya itu enak saja, mungkin ke Jakarta naik pesawat, ke bandara pun mobil ber-AC, apa sulitnya puasa? Apalagi kalau ada bayangan, kalau saya harus mengqadha di hari yang nggak ada temannya akan berat. Maka kondisinya itu lebih kondusif kalau dia puasa. Tapi kalau mungkin ke Jakarta naik kereta ekonomi, panas, nggak ada air, ya tentunya berat puasa. Itu lebih baik ya tidak puasa. Nah ini pilihan bagi mereka yang punya hak pilih. Nah barangkali para jamaah sekalian mungkin itu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya itu banyak, kurang maaf. Akhirnya saya kembalikan kepada Ustaz Isa. Para hadirin, untuk melengkapi kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz, kami buka sesi tanya jawab. Untuk sementara kita buka 1 termin dengan 5 penanya. Tafadhol yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama kali adalah awal apa yang disampaikan oleh Ustaz Agung tadi yang berkenaan dengan pengentasan dari api neraka itu.
di bulan Ramadan ini. Saya pernah tadi Ustadz mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu mengentaskan hambanya dari api neraka itu 1 bulan penuh. Saya pernah dengar khotib menyatakan bahwa bulan Ramadan ini dibagi 3. Yang awalnya rahmah, yang pertengahannya maghfirah, dan yang akhirnya adalah itqu minan nar, yang pengentasan dari api neraka ini. Bagaimana hadis ini dengan apa yang disampaikan dengan Ustadz itu, mohon penjelasannya. Kemudian yang kedua, saya juga pernah mendengar bahwa orang berpuasa sunnah setelah pertengahan Sya'ban itu hukumnya makruh. Ini pun saya mohon Ustadz Agung bisa menjelaskan pertanyaan saya ini. Saya kira cukup. Terima kasih. Untuk yang pertama, jadi kalau kita belajar ilmu hadis, itu kita akan mendapatkan salah satu bagian dari ilmu hadis itu jenisnya itu hadis masyhur namanya, hadis yang terkenal. Nah, hadis terkenal itu ada 2 macam. Yang pertama masyhurun indal al-sunni, wa 2 masyhurun indal muhadditsin, terkenal dalam opini masyarakat. Yang kedua terkenal menurut ulama hadis. Nah, hadis yang terkenal dalam opini masyarakat itu tidak mesti sahihnya, sering bahkan lemah. Contohnya misalnya ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku rahmah, itu sangat lemah, terkenal sekali. Ada lagi roja'na minal jihadil asghari ila jihadil akbar, jihadil nafsi, kita kembali dari perang Badar ke perang kecil menuju perang, itu juga lemah, itu bukan hadis. Termasuk yaitu naumatus shaimi ibadatun, tidur yang puasa itu adalah ibadah. Termasuk pembagian Ramadan menjadi 3 bagian. Itu hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, hadisnya lemah. Bahkan satu ulama hadis Abdul Hatim itu Shahih Kitab Jarh wa Ta'dil mengatakan mungkarul hadis. Itu Imam Abu Hatim. Sehingga justru hadis ini mendukung bahwa Ramadan semuanya rahmat, semuanya ampunan, dan semuanya pembebasan neraka. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk Sya'ban itu memang tidak ada satu hari khusus pun yang kita disunahkan untuk puasa. Pengkhususan nisfu Sya'ban saja atau awal Sya'ban nggak ada. Tapi justru isyaratnya mengatakan, Aisyah dan hadis Bukhari telah disebutkan, Rasulullah itu tidak ada satu bulan yang puasa sunnahnya lebih banyak daripada puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bahkan hadis Bukhari mengatakan, yasumu Sya'bana kullahu yasilu bi Ramadan. 1 bulan penuh puasa dan disambungnya Ramadan. Adapun pendapat yang mengatakan setelah nisfu Sya'ban itu makruh saja, ya perlu dalil kayak. Itu saya pernah mendengar juga bukan dalil. Itu ada salah satu pendapat dari Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'i, tapi Syafi'iyah. Tapi pengikutnya Imam Syafi'i memakruhkan. Memang ada hari-hari tertentu yang kita diharamkan puasa Sya'ban, yaitu kita nggak boleh puasa hari Syak, hari di mana belum ditentukan Ramadan. Jadi tanggal 30 Sya'ban, apabila nggak ada ketetapan Ramadan, kita haram untuk puasa. Dan kita dimakruhkan untuk mendahului Ramadan dengan puasa 2 hari sebelumnya. Dimakruhkan, itu ada hadisnya. La taqdimu Ramadan bisaumain qabla. Jadi jangan mendahului Ramadan dengan 2 hari puasa. Meskipun dengan niat jaga-jaga kalau Ramadan misalnya. Jadi misalnya tanggal 29 Sya'ban belum ada informasi Ramadan, jaga-jaga Ramadan kita puasa aja. Puasa itu haram. Toh nanti kalau salah kita qadha nanti di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi penanya kedua. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Ustaz Agung dua masalah. Yang pertama, saya baru hari ini dengar kalau ada hadis yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu lebih dari 11 rakaat. Yang saya pernah dengar tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa tarawihnya Rasulullah itu lebih dari 11. Makanya saya minta nanti hadisnya itu diulangi. Satu. Yang kedua, masalah zakat. Zakat ini kan zakat mal. Kalau sekarang kita orang memberikan zakat di samping uang, kemudian kita rupakan pakaian atau bahan makanan supaya bisa dinikmati, tapi tidak mengurangi zakat malnya sendiri, apakah dibolehkan? Ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tadi sudah sampaikan bahwa Aisyah meriwayatkan hadis sahih. Kata Aisyah, lam yakun Rasulullah sallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asrota rakaatan. Rasulullah itu tidak pernah sholat malam di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah. Tapi hadis itu belum titik, masih koma. Lanjutannya kata Aisyah, walakinnahu yutiluha wa yuhsinuha. Rasulullah ketika sholat dengan 11 itu sangat bagus dan sangat panjang. Yang tadi panjangnya itu 1 rakaat Baqarah An-Ni'am. Yang kedua, yang menjelaskan bahwa itu bukan jumlah maksimal, bukan batasan, yaitu ketika para sahabat mempraktekkan. Dan kalau sahabat itu sepakat, itu hadisnya sama derajat dengan marfu. Jadi kalau sahabat mengatakan itu sepakat, nggak ada perbedaan, itu derajat pendapat mereka itu sama dengan hadis marfu. Karena sahabat nggak mungkin bertentangan dengan Rasulullah. Sementara Umar itu kan menjadi khalifah. Ini hadisnya ada di Musnad Abdul Razak dan Baihaqi, sanadnya semua sahih. Jadi ketika Umar bin Khattab menghimpun para sahabat Rasulullah untuk sholat tarawih berjamaah di masjid Rasulullah dengan 2 imam bergantian, Ubay dan Tamim, mereka sholat dengan 21 rakaat dan 23 rakaat. Enggak ada seorang pun yang protes. Untuk itu semua imam mujtahidin, baik Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, enggak pernah membatasi sholat tarawih. Enggak ada batasannya, berapa saja pun. Untuk itu di Mekah pun yang turun temurun 1000 tahun itu sholatnya 23, enggak 11. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua tentang zakat. Jadi zakat itu, zakat mal itu macam-macam. Zakat mal bisa nakdan, bisa emas, bisa uang, bisa perniagaan, bisa pertanian, bisa rikas, bisa ma'adin. Zakat itu seyogianya dikeluarkan dengan induk harta yang dizakatinya. Kalau zakat itu berupa beras, zakatnya juga beras, petani. Zakatnya perdagangan, ya apa perdagangan apa? Zakatnya itu uang, ya uang. Nah, para ulama menetapkan kalau induk yang dizakati itu wujudnya nilai uang, enggak boleh zakatnya dalam bentuk barang. Karena apa? Kebutuhan orang itu belum tentu barang. Kita uang, kita berikan sarung, belum tentu orang itu butuh sarung. Tapi sebagian ulama Abu Hanifah misalnya membolehkan kalau induk barang yang dizakati itu wujudnya barang, boleh diwujudkan uang. Karena nilai itu lebih bebas. Misalnya zakat fitrah, itu kan sepakat zakat fitrah makanan pokok. Tapi para ulama kita boleh membolehkan dalam bentuk uang. Apalagi kalau kemudian sekarang misalnya zakatnya orang-orang Timur Tengah itu, zakat fitrah itu rata-rata dikeluarkan di negara-negara miskin, mungkin termasuk Indonesia. Kalau dalam bentuk beras mungkin biayanya juga mahal sekali, maka biayanya bertransfer uang. Maka sekali kalau zakat itu bentuknya uang, nggak boleh diwujudkan dalam bentuk barang. Tapi kalau bentuknya barang, sebagian ulama membolehkan dalam bentuk uang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ini pertanyaan tentang wanita, Ustaz ya. Yang membatalkan yang menggantikan puasa dengan mengqada dan membayar fidyah, yaitu tentang wanita yang menyusui, Ustaz. Bagaimana dengan wanita yang menyusui dan mendapatkan haid? Karena setiap wanita akan mendapatkan tamu bulanan. Apakah pada saat dia mengqada masa haidnya itu dibayar dengan fidyah dan qada juga? Kemudian pertanyaan kedua, yang kafarat daripada berhubungan suami istri itu kan berpuasa 2 bulan berturut-turut, berarti tanpa antar, Ustaz ya. Karena yang pernah saya dengar, jika melangkahi 1 hari berarti mengulang dari hari pertama. Kemudian bagaimana dengan wanita yang mengalami masa haid tersebut? Apakah apa konsekuensinya? Dan yang ketiga mengenai masalah itikaf, apakah boleh melakukan itikaf secara berjamaah, Ustaz? Itikaf berjamaah. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk yang pertama, untuk wanita yang hamil dan menyusui, saya sebutkan di situ ada 3 pilihan. Ada yang mewajibkan qada saja, ada yang mewajibkan fidyah saja, ada yang mewajibkan qada dan fidyah. Bagaimana harus memilih wanita itu? Nah, di sini sekali lagi panduan Rasulullah tadi yang dikatakan Rasulullah itu tidak pernah dihadapkan pada pilihan kecuali memilih yang paling kondusif selama boleh. Nah, untuk ini para ulama menentukan, untuk khusus wanita hamil dan menyusui, kita lihat tipologi wanita itu. Kalau wanita itu termasuk tipologi wanita yang sering hamil, setiap 2 tahun hamil, besok mesti menyusui, hamil mesti menyusui lagi. Kalau anak-anak berarti 12 tahun, kapan mengqadanya? Nah, untuk wanita ini mestinya mengambil fatwa Ibnu Abbas, yaitu membayar fidyah saja. Tapi wanita yang jarang hamil atau mungkin hamilnya sekali kemudian nggak hamil lagi, maka lebih baik mengqada. Dia bisa mengqada, Allah berikan rezeki banyak. Sambil mengqada bayar fidyah lebih baik. Nah, untuk wanita yang haid dan sekali lagi, hutang puasa itu pada hakikatnya, pada dasarnya wajib diqada. Yang fidyah itu kondisi tertentu saja yang nggak ada kesempatan. Misalnya tadi orang tua, orang sakit, maka itu kalau dia haid dan kalau bisa mengqada lebih baik mengqada. Untuk yang kedua yaitu masalah kafaroh ya. Jadi kafaroh, jadi sekali lagi ada mungkin ini ada kisahnya, saya jadikan ini hadis riwayat jamaah Muslim dan yang lainnya tentang seorang sahabat yang berhubungan dengan istri yang Ramadan. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, halaktu, aku telah binasa Rasulullah. Rasulullah bertanya, fama ahlakaka, apa yang membuat anda binasa? Kata sahabat itu, waqa'tu alam ro'ati fi nahri Ramadan, aku telah berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Rasulullah mengatakan, kalau begitu merdekakan budak. Sahabat itu miskin, ya Rasulullah nggak punya uang ya Rasulullah. Akhirnya kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu beri makan kepada orang miskin, ya Rasulullah nggak punya uang. Akhirnya apa, Rasulullah masuk ke rumahnya, bawa 1 karung kurma dan mengatakan, kalau begitu berikan kurma ini kepada 60 orang miskin. Masih protes lagi sahabat itu. Ya Rasulullah, demi Allah, di Madinah ini tidak ada keluarga orang miskin yang lebih miskin dari keluarga. Akhirnya kalau begitu bawa kurma ini berikan kepada keluargamu. Ini apa artinya? Dari hadis ini secara eksplisit yang diwajibkan membayar kafarah itu hanya suaminya. Rasulullah nggak mengatakan istrimu juga harus bayar, nggak, Rasulullah nggak mengatakan, jadi suaminya. Maka itu sebagian ulama mengatakan yang wajib kafarah itu hanya suaminya. Hanya suaminya. Nah, maka karena apa? Ya, itu yang makanya memang ada sebagian yang mengatakan istrinya juga. Tapi sebagian maka itu untuk istri tadi kalau memang dia juga melaksanakan mengkafarah itu, maka ketika dia sepuasa kemudian datang haid, maka itu bukan menjadi penghalang. Karena alasan syar'i, maka dia ketika setelah haid meneruskan, tidak mengulangi dari awal. Karena halangan itu halangan syar'i yang nggak bisa dihindari. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga yaitu tentang iktikaf.
Jadi begini ya, iktikaf itu memang sunahnya iktikaf. Tentang caranya itu teknis. Teknisnya artinya kalau sendiri-sendiri kan, kalau Rasulullah itu iktikafnya begini. Kalau Rasulullah itu iktikafnya masuknya sebelum maghrib tanggal 20 Ramadan, tapi masuk muktakafnya. Jadi Rasulullah itu punya tempat iktikaf. Jadi di kapling-kapling masjid Rasulullah ketika Ramadan itu. Ini tempat Rasulullah, tempat Ali, teman. Jadi masuk masjidnya sebelum maghrib, masuk muktakafnya yaitu setelah sholat subuh. Sholat subuh. Dilakukan sendiri-sendiri. Karena apa? Kalau kita iktikaf rame-rame itu ya nggak ada dasar yang melarangnya juga nggak ada. Yang menganjurkan juga nggak ada. Maka itu boleh-boleh, tapi kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia banyak. Kecenderungan untuk ngobrol segala macam, capek-capek ngobrol aja lah. Dan sekali lagi iktikaf itu di masjid ya. Syarat iktikaf di masjid. Untuk itu kalau iktikaf itu istirahatnya nggak boleh di kamar imam. Kamar imam itu bukan masjid. Berarti kalau masuk kamar imam istirahatnya berarti batal. Kalau keluar masjid berarti batal. Maka itu istirahatnya juga tetap di masjid kalau istirahat. Kita sering mendapatkan di masjid-masjid kalau istirahatnya di tempat kamar imam, dimasuk kamar imam. Padahal kamar imam bukan masjid itu. Seperti di ruang kelas itu bukan masjid, maka nggak boleh istirahat di situ. Nah sekali lagi iktikaf itu sekali lagi kalau berjamaah pun nggak masalah, tapi menghindari jauh-jauh untuk melakukan amal-amal yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Karena kecenderungan ketika bersama-sama itu kecenderungan untuk itu besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cuma mau tanya tentang sholat witir di bulan Ramadan. Banyak berlainan pendapat, ataupun pernah saya baca di hadis ataupun dengar bahwa sholat witir itu adalah sholat penutup. Jadi ini kalau kita selesai sembahyang tarawih, yang mana bagus kita lakukan sesudah tarawih ataupun kita tidak sembahyang witir. Sedangkan kita mau niatkan ini mau sembahyang malam, sembahyang tahajud misalnya. Saya Ustaz, kasih. Jadi begini, untuk witir ini ada dua hadis. Yang satu mengatakan la witroni fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Yang satu mengatakan ij'al witro akhiru sholatikum bilaili, jadikan witir sebagai penutup sholat malam kalian. Nah, untuk itu kalau kemudian kita itu sholat tarawih di masjid sudah ada niat untuk menambah sholat malam nanti, lebih baik tidak ditutup dengan witir. Karena witir sunnahnya dijadikan penutup sholat malam kita, sementara kita sudah niat akan sholat malam lagi. Nah, tapi kalau kita toh sudah witir di masjid, malam tiba-tiba ada niat untuk menambah sholat malam, maka kita tetap boleh untuk sholat malam, tapi seyogianya tidak ditutup dengan witir, karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Sementara perintah agar menjadikan witir menjadi penutup sholat malam itu bukan perintah wajib, sunnah saja. Untuk itu Rasulullah sendiri pernah sholat 2 rakaat setelah witir. Jadi tidak harus, tapi boleh. Jadi sunnahnya menjadikan witir menjadi penutup sholat malam. Tapi kalaupun setelah witir kita sholat lagi, itu pun tetap boleh. Untuk itu kalau sudah sholat witir, sholat malam lagi, lebih baik tidak ditutup dalam witir, karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan saya, mana yang lebih utama, sholat tarawih 23 rakaat ya dengan witirnya atau 11 rakaat ya, itu pertama. Yang kedua,
mana yang lebih utama, kita sholat tarawih 11 rakaat setelah isya ya, seperti biasa itu di masjid ya, di masjid, atau kita di rumah 2/3 malam ya, 2/3 malam terakhirnya. Terima kasih. Yang pertama, mana yang lebih baik 11 dan 23 ya gitu Pak. Jadi kalau kita mau konsisten untuk mengikuti sunnah Rasulullah, mestinya yang 11, tapi juga dengan yang panjang dan baik. Jangan 11 tapi qul huwallahu diulang-ulang, nggak nyunah juga. Yang nyunah itu 11 tapi panjang-panjang, karena Rasulullah ketika menjelaskan 11 rakaat tapi panjang dan baik. Jangan 11 tapi kemudian sholatnya pendek-pendek, itu akhirnya nggak nyunah juga itu. Enggak. Maka itu kalau yang lebih baik mana? Yang lebih baik 11 dan panjang-panjang. Itu yang lebih baik. Ya. Kalau kemudian kita 23 rakaat juga jangan terlalu cepat. Karena sholat 23 rakaat itu kalau para sahabat itu memang 23 rakaat, tapi juga tetap baca ayat yang pendek ukuran mereka, tapi pendeknya itu ukurannya juga 1 juz 1 malam. Tapi kita sering kan panjang tapi pendek kemudian cepat. Sampai bahkan saya pernah mendengar seorang imam itu membaca ayatnya itu ayat yang nggak punya arti. Waladhdallin amin yasin Allahu akbar, itu nggak boleh. Karena apa? Ayat yang dibaca setelah Fatihah itu minimal 1 ayat yang punya arti lengkap. Yasin itu nggak ada artinya, alif lam nggak ada artinya, maka mestinya 1 ayat tapi panjang. Nah, maka itu kalau boleh milih sekali lagi, yaitu sholat yang sangat kondusif bagi kita untuk mencapai kekhusyuan. Sebab kalau 23 cepat juga nggak khusyuk juga. Rata-rata memang yang 11 itu lebih, rata-rata, saya bukan semuanya, lebih. Karena yang 11 dengan ayat yang nggak panjang juga, tapi rata-rata nggak terlalu cepat. Tapi yang 23 sering ngebutnya lebih banyak. Maka lebih baik yang 11 menurut saya. Dan tentang lebih baik mana di rumah dan di masjid. Untuk sholat wajibnya tentunya di masjid lebih utama. Untuk sholat sunnah ini memang Rasulullah mengatakan, sholatur rajuli fi baitihi khairun min sholatihi fi masjidi hadza illal maktubah. Sholat seorang yang dilakukan di rumahnya itu lebih baik dari sholatnya di masjid Rasulullah, kecuali sholat wajib saja. Maka sholat sunnah itu memang lebih baik di masjid. Tapi sekali lagi ternyata kebersamaan itu kadang-kadang punya banyak arti. Untuk itu maka itu Umar itu menghimpun di Rasulullah di masjid karena banyak arti. Bisa kebersamaan menambah semangat ibadah, bisa menambah ukhuwah, bisa ada tambahan ilmu dengan kajian-kajian, mungkin lebih baik. Maka itu kita lihat mana yang lebih kondusif bagi upaya untuk peningkatan ibadah saja. Tidak kita milih langsung, tidak ekstrim milih ini, tapi bagaimana yang kondusif. Wallahu a'lam bishawab. Karena masih ada waktu, kami buka termin kedua. Silakan, Pak. Ini mengenai penetapan awal Ramadan ataupun Syawal. Seandainya ada perbedaan, manakah yang lebih afdol kita ikuti? Pemerintah kita yang jelas-jelas telah membiarkan aliran sesat berkembang, ataukah kita mengikuti Mekah, ataukah kita mengikuti organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam? Terima kasih. Jadi begini, dalam kaitan perbedaan fikih, jadi fikih itu ada karakternya berbeda. Fikih itu ada ibadah-ibadah yang sifatnya cabang, furu'iyah, ijtihadiyah, itu memang karakternya berbeda sejak zaman Rasulullah. Dan untuk kaitan perbedaan fikih ini, maka kita tidak ekstrim, pilih satu yang salah. Maka para ulama mengatakan toleransi sifatnya. Artinya kita boleh memilih yang lebih kita yakini, tapi tidak mengingkari orang lain. Ada ungkapan begini,
ukalan seorang tabi'i namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitar rajula ya'malul amalal ladzi qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu." Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau Anda melihat seorang sedang melakukan ibadah, yang ibadah itu hukumnya diperselisihkan oleh para ulama kita, sementara pendapatmu lain dengan orang itu, maka engkau haram untuk mengingkarinya. Nah sama, kalau kita ada perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadan, ini adalah fiqhiyah, istihadiyah, maka kita kalau misalnya memakai satu pendapat, nggak boleh mengingkari yang lain. Oh kamu nggak sah, kamu nggak boleh. Nggak boleh mengatakan sekarang sudah takbir, haram puasa. Jadi ketika mendengar kabar haram puasa itu bagi mereka yang yakin hari itu puasa, hari itu hari raya. Kalau yang belum yakin boleh. Nah, bagaimana kalau harus memilih? Apakah milih negara yang merekomendasikan aliran sesat? Jadi begini. Jadi kalau kita lihat sejarah praktek para ulama kita di negara selain Indonesia, ternyata sekali lagi kebersamaan itu lebih diutamakan daripada memilih sesuatu yang relatif. Kebersamaan itu sebuah kepastian, sementara penentuan alam itu relatif, yang untuk itu kebersamaan harus didahulukan. Nah, saya melihat ketika negara meskipun dikatakan tadi merekomendasikan sesat, tapi ketika melakukan sidang isbat itu mengumpulkan seluruh ulama dari berbagai organisasi masyarakat. Maka itu ketika debat itu berkumpul di Malang sidang isbat itu yang dipanggil juga ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama dan yang lainnya termasuk wakil sahabat. Maka mestinya penetapan ulama itu bisa menjadi mayoritas. Nah untuk itu mestinya negara itu membackup dengan kekuatan bahwa hasil fatwa itu mengikat. Tapi kalau tidak seperti kita sekarang, itu potensi perpecahan umat ini sangat besar sekali. Akhirnya yang terjadi saling menyalahkan. Kalau mungkin ulamanya nggak masalah, tapi rakyat kita yang biasa nggak tahu itu sering akhirnya yang kamu haram, kamu puasa kamu hari ini kan akan saling menyalahkan. Padahal mestinya untuk masalah istilah nggak boleh saling menyalahkan. Maka itu menurut saya lebih baik kalau kemudian sekali lagi kita lebih mengadakan kebersamaan. Dan sekali lagi saya lihat bahwa penetapan sidang isbat itu melibatkan berbagai macam ulama. Itu saya kira itu lebih bisa diambil. Tapi ini bukan kewajiban. Bukan fatwa dari saya, bukan fatwa. Tapi sekali lagi kebersamaan harus kita lebih dahulukan. Wallahu a'lam bishawab. Kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang mau saya tanyakan tentang sholat taubat. Sholat taubat itu dilakukan berapa rakaat? Ada atau enggak ya? Saya kurang tahu. Dilakukan berapa rakaat dan waktunya kapan? Terus yang kedua tentang iktikaf. Iktikaf bagi wanita. Tadi kan dikatakan bahwa iktikaf itu sebaiknya sebelum maghrib ya. Bagaimana kalau dilakukan setelah sholat subuh sampai menjelang duha? Atau bolehkah kalau iktikaf bagi wanita kalau di rumah, gimana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Untuk yang pertama tentang sholat taubat. Jadi saya melihat sholat taubat yang sering dilakukan oleh masyarakat kita dengan jumlah tertentu, ayat tertentu, itu dasarnya sangat tidak kuat, sangat lemah sekali. Ada sholat 2 rakaat yang sering juga disebut taubat, itu ada hadis, tapi hadisnya tidak sampai ke derajat sahih. Sebagian ulama hadis mengatakan derajatnya sampai derajat hasan li ghairihi, bukan sampai hasan li ghairihi, yaitu kata Rasulullah yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan langsung setelah orang itu merasakan berbuat dosa. Yang itu sebetulnya sebagai jabaran dari firman Allah, innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
Atau sabda Rasul dalam hadis Tirmidzi, wa'at bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi segeralah ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka akan langsung menghapus. Di antaranya dengan sholat 2 rakaat. Dan itu tidak khusus waktu tertentu, di setiap waktu pada saat kita langsung merasakan berdosa. Itu langsung bisa menghapus. Nah, maka itu dilakukan kapan saja dan 2 rakaat saja di waktu-waktu selain di waktu yang dilarang. Tidak habis subuh, tidak matahari terbit, tidak pada asar, tidak pada matahari terbenam. Itu 2 rakaat. Tentang sekali lagi hadisnya pun tidak sampai ke derajat sahih. Sebagian ulama mengatakan dia hasan, tapi hasan li ghairihi, bukan hasan li dzati. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang kedua, untuk iktikaf. Jadi iktikaf itu nggak boleh di rumah. Iktikaf itu di masjid. Minimal masjid itu masjid yang di situ dilaksanakan sholat fardu 5 kali. Itu minimal. Jadi iktikaf di masjid. Yang kedua, untuk iktikaf sunnah itu memang tidak harus 10 hari penuh. Kalau kita ingin sunnah di Ramadan malamnya saja atau siangnya jadi 3 jam saja, itu boleh. Kapan saja waktunya. Yang saya katakan, kalau kita mengikuti sunnah iktikaf Ramadannya Rasulullah yang 10 hari penuh, itu masuknya 20 Ramadan sebelum maghrib. Itu kalau kita mengikuti sunnah iktikaf Ramadan. Tapi kalau kita ingin iktikaf sunnah biasa, kapan saja itu. Kapan saya mau, niatnya kapan, masuknya kapan saja, waktunya kapan saja. Keluarnya kapan dan masuknya kapan, itu boleh. Walaupun 1 jam, walaupun 2 jam atau 3 jam, terserah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bagi para ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan masalah sholat witir. Waktu itu saya pernah dengar suatu riwayat kalau Abu Bakar itu pada saat setelah sholat Isya, beliau menutup dengan sholat witir karena khawatir tidak bisa bangun malam. Lalu ketika beliau bangun, beliau menggenapkan witirnya tadi itu, kemudian ditambah dengan sholat malam, lalu melaksanakan sholat witir lagi. Itu bagaimana? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu bukan Abu Bakar saja, ada satu hadis sahih yang mengatakan begini, kalau Anda yakin bisa bangun di akhir malam, maka sholatlah di akhir malam. Tapi kalau Anda tidak yakin bisa bangun di akhir malam, maka sholatlah sebelum tidur. Maka itu salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ausoni khalili Rasulullah SAW bitalasatin la ada hunah kata amud. Kata Abu Hurairah, aku Rasulullah berwasiat kepada aku 3 hal yang agar aku tidak meninggalkannya sampai aku mati. Pertama yaitu siyamu salati ayyam fi kulli syahrin, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, yaitu tengah bulan itu. Yang kedua rakaat duha, 2 rakaat duha. Yang ketiga an-naumu ala witrin, yaitu tidur sudah dalam keadaan sholat witir. Itu wasiat Rasulullah kepada, artinya apa? Sholat witir itu boleh dilakukan di awalnya. Nah, tentang bagaimana kalau kemudian setelah witir ternyata malam bisa sholat lagi, maka kita boleh sholat berapa saja. Tapi sekali lagi, mayoritas ulama mengatakan seyogyanya tidak ditutup lagi dengan witir. Ada yang berijtihad, saya nggak tahu apakah ini riwayat sampai para sahabat atau sampai Abu Bakar. Ada yang berijtihad begini, kalau sudah witir kemudian malam itu mau sholat lagi, maka witirnya itu digenapkan dulu. Witir itu kan ganjil, digenapkan dulu sehingga nggak witir lagi, genap 2 rakaat akhirnya, tambah 1 rakaat. Nah setelah itu sholat berapa saja, nanti akhirnya ditutup dengan witir lagi. Itu ada yang begitu, tapi sekali lagi saya tidak tahu apakah ini riwayat ini sampai Abu Bakar atau tidak, saya wallahu alam. Tapi sejujurnya menurut saya mayoritas mengatakan kalau sudah witir sholat malam hendaknya tidak ditutup dengan witir lagi, karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Wallahu alam bishawab.
Ustadz, kami ingin menanyakan mengenai wanita hamil. Tadi dikatakan ada 3 kemungkinan mengenai mengqadha atau memfidyah orang wanita yang hamil. Sekarang kalau ada seorang ibu yang hamil, lalu dianjurkan oleh dokter tidak boleh berpuasa. Setelah dicoba, ternyata terganggu kehamilannya. Itu apakah membayar dengan fidyah, dengan qadha atau fidyah saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi begini Bu, jadi sekali lagi di awal dijelaskan dalam kondisi kita diberi hak pilih, maka kita lebih baik memilih yang paling kondusif. Maka itu untuk ibu-ibu yang tadi saya katakan sering hamil, maka ya lebih baik dia mengambil fatwa Ibnu Abbas dengan bayar fidyah saja. Tapi kalau tidak sering hamil, akan lebih baik kalau mengqadha. Kenapa? Memang pada dasar asalnya orang itu kalau nggak puasa mengqadha. Fidyah itu diberikan kepada orang-orang yang memang kondisi tertentu saja. Maka tuh seorang yang lanjut usia, yang sakitnya nggak harap sembuh. Tapi kalau wanita hamil yang masih diharapkan nanti nggak hamil lagi, artinya jarang hamil, maka lebih baik mengqadha. Pada saat nanti dia sudah tidak hamil lagi dan ada kesempatan dan ada kemampuan untuk itu. Tapi sekali lagi untuk wanita yang sering hamil dan memang berat, maka ya cukuplah kalau untuk mengambil fatwa Ibnu Abbas bin Umar, yaitu dengan bayar fidyah saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mana yang lebih afdol, mengqadha puasa atau puasa Syawal dulu? Terima kasih. Terima kasih. Jadi dalam kaitan puasa Syawal, hadisnya Muslim, Rasulullah mengatakan demikian. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shaumid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari puasa bulan Syawal, maka ibaratnya dia puasa 1 tahun penuh. Maka itu menurut mayoritas ulama kita, yang paling sempurna itu yaitu menyelesaikan Ramadannya dulu, baru kemudian diikuti dengan puasa sunnah. Itu kalau mampu dan ada kesempatan. Tapi barangkali bermasalah dengan seorang wanita yang mungkin halangannya lama, mungkin sampai 15 hari atau 10 hari dia nggak puasa Ramadan atau lebih dari itu. Nah, untuk puasa Syawal kalau harus menyelesaikan mungkin nggak cukup waktunya. Maka para ulama juga membolehkan. Dalam kondisi demikian, maka boleh mendahulukan puasa Syawal. Karena apa? Karena ulama mengatakan, jadi utang Ramadan itu ibarat utang yang ada masa jatuh tempo untuk mengembalikan, untuk membayarnya. Sementara akhir jatuh temponya membayar utang Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Maka selama menunggu waktu jatuh tempo bayar utang ini, maka kita berinfak apa saja boleh. Kita punya hutang yang jatuh temponya bulan Sya'ban depan, maka menunggu membayar utang ini asal ada jaminan bisa bayar, maka selama Muharram, Shafar kita berinfak dari harta kita boleh-boleh saja. Sama tadi. Jadi kalau memang kondisinya nggak memungkinkan untuk menyelesaikan Ramadannya karena terlalu banyak, yaitu boleh untuk mendahulukan, sebagian ulama untuk mendahulukan yaitu puasa Syawalnya dahulu. Meskipun memang sebagian ulama, termasuk mungkin Ustadz Hasan persis, termasuk Ustadz Najih Ahyad, itu harus selesai Ramadannya dan Syawalnya pun hari kedua langsung berurutan. Jadi kedua 2 Syawal, 3 Syawal sampai kemudian 7 Syawal. Itu menurut mereka yang sering cenderung pada tekstual apa adanya begitu. Tapi sekali lagi mayoritas ulama kita asal di bulan Syawal, selama itu bulan Syawal meskipun berselang-selang itu juga tetap boleh. Walau alam syawal. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tanyakan yang pertama, Al-Baqarah 187 bagian dari ayatnya berbunyi wala tubasiruna wa hunna wa antum akifuna fi masajid. Artinya jangan campuri mereka ketika beriktikaf. Itu artinya apakah dalam 10 hari kita tidak boleh mencampuri istri ataukah bagaimana?
Itu yang pertama. Yang kedua, di fikih Ramadan itu apakah juga berlaku untuk puasa sunnah? Artinya apakah ada perbedaan khusus mengenai fikih saum, fikih puasa untuk puasa Ramadan dengan puasa sunnah? Terima kasih. Maksudnya secara fikih, apakah ada perbedaan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah? Itu yang pertanyaan kedua. Perbedaan antara fikih puasa Ramadan dengan puasa sunnah di luar Ramadan. Ya, terima kasih. Jadi untuk kaitan dengan ayat yang melarang untuk berkumpul dengan istri, wa antum akifuna bil masjid, bahwa berhubungan istri itu membatalkan iktikaf. Mereka yang beriktikaf Ramadan niatnya sudah 10 hari, sementara mungkin dia ada kesempatan untuk keluar rumah karena mungkin nggak disediakan makan di masjid misalnya, itu boleh keluar rumah, keluar masjid. Tapi ketika dia keluar itu nggak boleh dipakai kesempatan untuk berhubungan dengan istrinya, meskipun di malam hari. Karena dengan berhubungan itu berarti membatalkan iktikaf kita. Tapi sekali lagi karena iktikaf, kalau Rasulullah itu kalau iktikafnya nggak dibatalkan di kodok Rasulullah itu iktikafnya. Itu untuk, jadi larangan itu yaitu berkaitan dengan bahwa dia membatalkan. Tapi kalau kita memang mau membatalkan ya nggak apa-apa, nggak apa-apa berhubungan, nggak ada larangan asal di malam hari. Yang kedua, perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah, Mas. Kalau puasa sunnah itu niatnya tidak harus sebelum subuh. Itu, yaitu kalau kita misalnya jam 8 pagi belum sarapan, belum minum, kemudian kita males makan atau nggak ada makanan, kita langsung boleh niat puasa hari itu. Nah, kalau untuk puasa wajib niatnya harus pasti sebelum subuh. Niat puasa wajib, niat puasa nadar, harus pasti. Kalau puasa sunnah niatnya bisa datang kemudian. Itu Ustaz, makasih. Mengenai kodok puasa Ustaz ya, seandainya ada orang tua kita meninggal Ustaz, terus dia meninggal, terus dia punya hutang puasa Ramadan, apakah kewajiban kita untuk mengkodoknya juga Ustaz? Itu yang seharus dibebankan kepada siapa dulu yang terlebih dahulu? Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, biasanya saya kalau pernah di suatu masjid mengikuti sholat malam itu di akhir malam Ustaz ya, biasanya jam 12 malam itu. Terus di akhir witir itu doa kunut. Ada orang bilang seandainya bukan di bulan Ramadan, di luar Ramadan, hari-hari biasa, apakah dia bisa berkunut? Iya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yaitu pertama berkaitan dengan orang yang punya utang puasa kemudian meninggal. Nah, kalau orang yang meninggal punya utang puasa itu, kalau meninggalnya itu sebelum ada kesempatan dia untuk mengkodok, misalnya karena sakit Ramadan dia nggak puasa, datang Syawal langsung meninggal, maka orang itu sama dengan nggak punya utang, karena memang nggak puasanya itu ada alasan syar'inya. Tapi kalau meninggalnya itu setelah ada kesempatan, misalnya sakit di Ramadan, Syawal sehat-sehat saja, kemudian setelah Syawal itu baru meninggal, artinya ada kesempatan untuk mengkodok tapi belum melakukan, maka untuk itu dibayarkan fidyah dari harta peninggalannya. Jadi sebelum hartanya itu dibagikan waris, diambil dulu untuk membayar fidyah. Itu. Nah, ada satu hadis Bukhari, sini hadisnya dari Aisyah mengatakan, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Hadisnya Bukhari. Barang siapa yang mati, dia punya tanggungan puasa, maka ahli warisnya yang mempuasakannya. Ibnu Abbas sebagai perawi hadis ini mengatakan itu khusus puasa nadar. Artinya orang bernadar mau puasa, belum sampai dia melakukan nadarnya itu meninggal, maka ahli warisnya boleh mempuasakan, khusus ini. Tapi untuk puasa Ramadan dibayarkan fidyah, bukan dipuasakan. Jadi para ulama mengatakan ibadah itu ada 3 macam. Ada ibadah kaitannya dengan ibadah fisik, sholat,
puasa. Nah, ibadah fisik itu nggak boleh diwakilkan. Saya capek, tolong sholatkan, nggak boleh. Saya lapar, tolong puasakan, nggak boleh. Nah, yang kedua ada ibadah namanya ibadah materi. Zakat, berkorban, sedekah, itu boleh diwakili. Saya berkorban atas nama keluarga saya, atas nama, itu boleh. Rasulullah pernah berkorban dengan 2 kambing dan mengatakan, yang satu atas namaku dan keluargaku, yang satu atas nama umatku yang belum berkorban. Itu ibadah materi. Kita boleh mengatakan kepada ibu bapak kita, bapak zakat fitrahnya saya bayarkan, itu boleh. Karena ibadah materi. Yang ketiga adalah ibadah gabungan antara materi dan fisik, yaitu haji. Untuk haji ini boleh diwakili dengan syarat. Yang diwakili benar-benar tidak mampu, yang mewakili sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Nah, untuk puasa tadi kalau puasa Ramadan dibayarkan fidyah saja, bukan dipuasakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua doa. Witir. Jadi doa kunut pada witir itu tidak hanya di Ramadan. Semua witir kita itu disunahkan untuk kunut. Hadisnya Bukhari, hadisnya Ibnu Umar. Sampai ininya, sampai apa namanya itu, sampai doanya diajarkan. Alamani Rasulullah kalimatin aku luhuna fil witri. Ada kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah untuk aku baca pada saat witir, yaitu kunut, yaitu Allahumma hdini wa man hadait itu. Itu doa witir yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat, yaitu untuk akhir witir dan tidak harus di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.